Hai, saya Merdi Sihombing. Saya berkarir 15 tahun lebih di dalam creative fashion, khususnya di community development. Eco Fashion adalah sebuah gerakan ataupun movement di dalam bidang fashion di global dengan concern merawat bumi. Di mana di isi bumi ini ada hutan yang begitu harus dijaga, dan banyak sekali hutan ini dialihfungsikan menjadi hutan industri. Padahal hutan itu sebagai paru-paru dunia. Dan juga lautan yang begitu luas yang tidak ada batasnya. Karena ternyata saat ini banyak banget kasus yang sudah kita ketahui. Lautan itu tercemari oleh limbah-limbah plastik, sehingga banyak makhluk yang hidup di dalamnya itu mati dan suatu saat akan terancam punah. Eco Fashion juga seiring dengan Sustainable Development Goals yang digaungkan oleh seluruh dunia untuk bicara bagaimana tentang keberlangsungan bukan hanya bumi ini, tapi produk-produk hasil pemikiran daripada manusia itu sendiri. Salah satunya adalah kekayaan Indonesia, seperti kain tenun. Di situ ada kain tenun songket, tenun ikat, tenun lurik, dan juga ada sulam-sulaman, kemudian ada batik, ada tie-dye ataupun jemputan, dan kemudian ada anyam-anyaman dan masih banyak lagi. Salah satu eco fashion itu adalah gerakan kita untuk membantu komunitas. Kita tahu komunitas pengrajin yang ada di negara ini, negara kita tercinta Indonesia, itu adalah di pulau-pulau terluar dan terpencil, dan menuju ke sana itu dengan effort yang sangat luar biasa. Dan tujuannya adalah supaya dunia tahu kekayaan yang ada di pulau-pulau terpencil itu, sehingga ini bisa membantu perekonomian mereka dan mereka terlepas dari angka kemiskinan. Dan juga memperkenalkan kembali proses pewarnaan alam yang didapat dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar lingkungan kehidupan mereka. Indonesia yang begitu kaya, pewarnaan alam tidak hanya didapat dari tumbuh-tumbuhan, tapi juga dari biota laut, kemudian dari batu-batuan ataupun mineral. Dan saat ini banyak yang menggunakan limbah yang didapat dari kota-kota besar. Salah satu yang kita angkat yaitu dengan kain Indonesia, selain kain tenun, itu adalah sulam yang begitu kaya. Ini sulam ini dengan kreativitas, ini sulam ini adalah lukisan dari Picasso. Kemudian oleh komunitas yang ada di pedalaman di Sumatera Barat, ini dikerjakan bersama kami. Dan kemudian kita lihat Indonesia terletak di posisi Ring of Fire. Beberapa waktu yang lalu, bahkan tahun ini ya, banyak sekali terjadi gempa bumi. Kami bersama dengan komunitas pengrajin tenun ikat di Ndau, pulau terluar di Indonesia bagian selatan, kami menciptakan motif yang ada dari seismograf yang menyatakan ini gempa bumi. Dan ini menggunakan pewarnaan alam. Salah satu hasil community development kami bersama dengan pembatik pemula yang ada di Banyuwangi, kami menggunakan pewarna alam dari limbah tanaman yang ada di Banyuwangi. Dan kami menggunakan atau mengadopsi motif sacred geometry yang di Indonesia dikenal dengan kawung namanya. Konsep 100% Indonesia itu harus ataupun mutlak dilakukan oleh negara ini untuk membranding produk-produk kerajinan hasil warisan leluhur, yaitu dengan menggunakan kapas yang ditanam di Indonesia dan juga pewarnaan alam yang didapat sekitar lingkungan kita, baik itu di daratan maupun di lautan. Salah satunya hasilnya adalah ketika kami bekerja dengan komunitas pengrajin tenun ikat di pulau terpencil di Alor, yaitu Pulau Ternate Umapura. Ini 100% Indonesia, bahannya dari kapas. Dan kemudian warna biru dari tanaman indigo dan warna ungu hijau didapat dari biota laut, yaitu dari teripak. Indonesia juga kaya dengan anyaman. Salah satu anyamannya adalah seperti ini, dan ini anyaman dari rotan, dikerjakan oleh komunitas penganyam yang ada di Kapuas Hulu, tepatnya di Dayak Iban.
Tumbuhan aren itu adalah tumbuhan yang sangat bermanfaat dari semua bagiannya. Salah satu pelepahnya ini digunakan untuk tas, dikerjakan oleh komunitas masyarakat suku Baduy Dalam. Tas ini disebut kepek. Tadinya digunakan untuk menyimpan pakaian mereka. Suku Melayu yang mendiamin di daerah Kalimantan Barat, mereka itu tinggal di tepi Sungai Sambas. Salah satu kerajinannya adalah kain tenun songket. Sangat halus sekali, ditenun dengan benang sutra. Siapa yang gak kenal dengan orang Batak? Suaranya keras dan pintar bernyanyi. Tapi jangan salah, kain tenunnya luar biasa. Kain ulos. Kain ulos dengan motif ikat yang disebut dengan harungguan. Kain ini dulu hanya dipakai oleh para pemimpin ataupun raja. Karena semua motif-motif yang ada di sini, motif tenun ikat yang ada di kain ulos ini, itu semua motif tenun ikat yang ada di semua ragam hias ulos dikumpulkan dan dijadikan satu di dalam ulos ini. Harungguan artinya pertemuan. Lalu ada ulos. Nah, ini motifnya ini luar biasa. Namanya tumtuman. Ini sudah dimodifikasi untuk fashion. Tumtuman ini adalah merupakan sifat daripada raja yang menuntum atau mengikat. Jadi apapun yang dilakukannya seperti perkataannya dan tingkah lakunya, dia harus mengikat rakyatnya supaya menyatu dan tidak terpecah belah. Ulos ini dipakai oleh 3 etnis Batak, yaitu Batak Simalungun, kemudian Batak Karo, dan Batak Pakpak. Disebut dengan ulos polang-polang. Kalau di Jawa disebut dengan lurik ataupun garis-garis. Danau Toba airnya biru, langitnya juga biru. Tapi jangan salah, banyak tumbuhan semak belukar yang menghasilkan warna biru yang disebut dengan tom atau itom ataupun kelaut. Dan ini adalah hasilnya. Saya menyebut produk ini dengan ulos Toba Blue karena saya punya impian ketika satu saat dunia akan mencari tahu tentang Danau Toba di mana, karena dengan memperkenalkan dan melegalitaskan warna biru Toba ini menjadi bagian daripada warna yang ada disepakatin oleh para kreatif. Terbukti bahwasanya perempuan Batak adalah pengguna dan pemakai songket yang begitu mereka itu konsumtif sekali membelinya. Nah, berdasarkan dari desain ulos yang sudah ada, saya mereinventnya menjadi songket, dan ini adalah songket Batak. Songket ini sangat halus sekali, dan di kedua permukaannya motifnya ini sama. Tuh. Jadi orang memakainya ini luar dan dalam ini bisa dipakai secara bergantian. Ketika bicara harga terhadap produk-produk budaya ini, harganya relatif. Seperti songket ini, kami mematoknya dengan harga yang paling dasar itu 15 juta. Karena ini tidak gampang untuk menenunnya. Dengan alat yang sangat sederhana, kami bisa menghasilkan ulos yang tidak disambung di tengahnya. Lihat. Kita lihat nih, motifnya di sini ini adalah motif ulos kuno yang sudah tidak dikenal lagi di masyarakat Batak Toba. Ini namanya jungjungan. Ulos jungjungan, motif jungjungan. Jadi kalau dipatok harga 15 juta dengan pekerjaan atau pengerjaan yang rumit dan panjang, karena di situ mengandalkan teknik, kemudian bahan baku yang memang semuanya masih diimpor, dan waktu pengerjaan yang panjang, saya rasa itu cukup
worth it. Karya ini idenya dari Sirat. Jadi di dunia itu barang seperti ini disebut dengan table weaving. Ini sangat terkenal. Di Indonesia ini hanya mungkin sekitar 3 budaya yang kenal ini. Salah satunya adalah Batak. Kemudian ini akan kami bawa ke London. Kita tahu kan London itu fashion ikonnya adalah yang sangat terkenal punk ya. Punk itu warna mereka kotak-kotak hitam dan merah, kemudian ada putihnya dengan embellishment seperti ini ya, stud. Ini akan kami bawa ke London, ke Independent London Fashion Week ataupun mereka sebut dengan Sustainable London Fashion Week. Kami mematok harganya 20 juta karena untuk menjadikan gaun seperti ini itu menggunakan sirat yang memang didesain khusus, yang panjangnya itu hampir 2 meter lebih. Kemudian disatukan, dijahit satu persatu, lalu dibuat pola disesuaikan dengan ukuran badannya, dan setelah selesai baru dikasih embellishmentnya berupa stud. Saya rasa dengan pengerjaan yang cukup ruwet dan bahan baku yang cukup banyak, itu cukup worth it kami hargai sebesar itu. Sirat juga kami jadikan untuk bomber jacket dan kemudian bermacam-macam jaket. Harganya 15 juta karena untuk menjadikan bomber jacket seperti ini membutuhkan sirat yang cukup banyak, dan bahan siratnya ini juga dari tencel. Dan kemudian pengerjaannya ini tidak gampang karena boleh dikatakan baru kami yang membuat, dengan pengerjaan dan bahan-bahan yang cukup signifikan. Saya rasa itu harganya cukup worth it. Kedua karya saya ini hasil community development dengan komunitas pengrajin tenun ikat yang ini di Pulau Ternate Umapura Alor. Nah, warnanya ini dari biota laut. Ini motifnya motif yang sangat sederhana. Lalu ini dengan komunitas pengrajin tenun ikat di Pulau Ndau di perbatasan Darwin, pulau paling terselatan di Indonesia. Karya ini pernah ditampilkan di Eco Fashion Week Indonesia pertama, dan itu merupakan Eco Fashion Week di Indonesia yang baru satu kali ya, baru pertama kali, dan juga di Asia. Harganya dipatok 5,5 juta karena pewarnaannya ini juga didapat tidak gampang karena harus menangkapnya di dasar lautan. Karena teripang ini ada musim-musimnya, jadi tidak setiap saat bisa didapat teripangnya dan dijadikan warna. Bahannya ini dari serat yang sekarang lagi populer, yaitu serat tencel. Serat tencel ini dia tidak mengandung toksin, jadi serat tencel ini tidak bakalan membuat iritasi terhadap kulit. Jadi dengan harga segitu, saya rasa itu cukup worth it. Vest ini dijahit dengan teknik kill. Sementara pengerjaannya tenun ikat motifnya ini dari hitungan secret geometri. Dan pada ujungnya kami menambahkan embellishment beads. Ini sangat rumit pembuatannya. Jadi kami matok dengan harga 5,5 juta. Dan kami rasa itu cukup worth it. Salah satu konsep eco fashion adalah memanfaatkan limbah untuk produk baru. Contohnya jas ini motif ini, sulaman ini kami dapat dari limbah benang-benang wool yang tadinya sudah tidak digunakan dalam pengerjaan kain ulos. Lalu kami tambahkan ornamen kaca-kaca yang disulam pada bagian kerahnya. Kami matok harganya 17,5 juta karena pengerjaan ini sangat rumit dan memakan waktu. Dan kami pikir ini cukup worth it dengan harga segitu.